Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nurtanisya dari kelas L1 Matematika dengan NIM 08011282530055 akan mengerjakan soal algoritma pemrograman yang mengenai KPK dan FPB dari dua bilangan. Nah, di sini saya telah mempunyai programnya, program C++-nya tersendiri. Tapi sebelum kita memulai ke codingan, kita pahami terlebih dahulu bagaimana logikanya. Di ini, nah, pertama kita mulai dari deskripsi program. Yang pertama, kita mulai program. Lalu kita deklarasikan variabel A, B, I, FPB, dan KPK dengan tipe data integer, di mana A itu sebagai bilangan pertama, B sebagai bilangan kedua, I untuk menggunakan fungsi for, FPB, dan KPK. Nah, selanjutnya kita input nilai A sebagai bilangan pertama. Lalu kita input nilai B sebagai bilangan kedua. Lalu inisialisasi nilai FPB dengan satu. Karena, kenapa pakai satu? Karena semua bilangan itu habis jika dibagi dengan satu. Itulah mengapa FPB dari semua bilangan itu satu. Jadi kita mulai dari angka satu. Nah, selanjutnya kita lakukan perulangan for dengan variabel i dimulai dari sama dengan satu sampai dengan a. Jadi kita lakukan perulangan itu sampai sebanyak nilai a yang kita input. Nah, selanjutnya dalam perulangan lakukan pengecekan menggunakan pernyataan if, di mana jika a habis dibagi i dan b habis dibagi i, maka nilai FPB diisi dengan i. Setelah perulangan selesai, nilai FPB berisi faktor persekutuan terbesar. Karena nilai FPB telah disimpan, lanjut hitung nilai KPK dengan menjumlahkan nilai A dan B. Lalu hasil dari perkalian A dan B ini dibagi dengan nilai FPB yang telah kita dapatkan tadi. Lalu selanjutnya tinggal tampilkan nilai FPB dan KPK, lalu selesai. Untuk flowchart-nya, itu kita mulai dengan start dengan simbol oval, lalu kita input A, nilai A dan B menggunakan simbol jajar genjang, bentuk jajar genjang. Lalu di sini kita ada inisialisasi dengan bentuk eh, segi 6, di mana I jika I itu kurang dari sama dengan A. Kita masuk ke fungsi if, di mana kalau misal A nilai input A kita tadi jika dibagi dengan nilai I, itu harus sisa pembaginya sama dengan 0, dan begitu juga dengan B, jika dibagi dengan I itu hasilnya sama dengan 0, maka kita lanjut hitung. Jadi, FBB bakal diisi sama I. Terus, I plus plus, gimana nilai I kita pertama tadi kan 1. Nah, jadi jadi 1 tambah 1, 2 kan? Jadi kita naik lagi ke sini. Dia ngecek lagi. eh Misal yang kita input nilai A itu 25 sama B-nya itu 15 ya. Nah, 25, 25 dibagi, sekarang I kita kan 2, 25 dibagi 2, apakah hasilnya itu hasil sisa pembagiannya sama dengan 0? Enggak. Bagaimana dengan B? Enggak juga. Jadi, nilai FPB sekarang itu nggak bakal berubah. Jadi FPB-nya tetap sama dengan 1. Tapi I-nya tetap berubah. Jadi di sini tadi I-nya kan 2. Jadi 2 tambah 1, 3. Naik deh. Ke sini, dia ngecek lagi I-nya.
A tadi kan 25. 25 dibagi 3. Apakah sisa pembaginya sama dengan 0? Enggak. Begitu juga dengan B. FPB sekarang tetap 1. Karena nggak memenuhi kan. Tapi kita tetap lanjut ke sini. Jadi I tadi yang sama dengan 3, kita tambah 1 jadi 4. Nah, cek lagi I-nya ke sini. Terus 25 dibagi 4. Apakah sisa pembaginya sama dengan 0? Enggak. B juga enggak. Terus jadi FPB-nya enggak berubah. Tetap sama dengan 1. Tapi I-nya ini 4 ditambah 1 sama dengan 5. Naik ke sini. 25 dibagi 5. Apakah sisa pembaginya 0? Betul. Dan 15 dibagi sama 5. Apakah sisa pembaginya sama dengan 0? Betul. Jadi, PPB kita sekarang berubah jadi 5. Karena syaratnya memenuhi. Lalu, I plus plus, I kita tadi kan 5. Jadi, sekarang 5 tambah 1, 6. Naik lagi dia ke sini. Lalu ngecek. 25 dibagi 6. Salah. 15 dibagi 6. Salah. I-nya sama dengan 7. FPB tetap sama dengan 5. Yang cewek di sini 25 dibagi 7. Salah. B juga salah. FPB tetap 5. Jadi I tadi jadi 8. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi 25 dibagi 8 enggak sama dengan 0. Hasil sisa pembaginya. Gitu juga dengan B. Jadi FPB tetap 5. Sekarang 8 tambah 1, 9. 9 dia naik. Jadi kita 9, jadi 25 dibagi 9 itu sisa pembaginya nggak sama dengan 0. Jadi gitu juga dengan B. Jadi FPB-nya tetap 5. Begitu juga sampai seterusnya karena I lebih kecil dari sama dengan A, di mana A kita tadi 25. Jadi nggak ada yang memenuhi lagi untuk sama dengan 0 ini. Karena kita bisa lihat kan 25 dibagi 9, 25 bagi 10, 25 dibagi 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu nggak ada yang memenuhi untuk sisa pembaginya sama dengan 0. Jadi FBB-nya bakalan tetap 5. Selesai, dia turun ke sini. Lanjut hitung KPK. Nilai input kita tadi ibarat A itu 25, B-nya 15, jadi 25 dikali 15, 2 dibagi dengan FPB. Terus dia bakalan ngeluarin output FPB dan KPK. Dengan dimana di KPK tadi itu kan proses ya, jadi dia maka di kotak apa persegi. Lalu ngeluarin output FPB KPK pakai di jajar genjang. Setelah itu selesai menggunakan oval. Lalu kita masuk ke pseudocode-nya. Itu kita deklarasi variabel terlebih dahulu di atas, yaitu ada variabel A, B, I, FBB, KPK dengan tipe integer. Lalu mulai. Lalu di program kita tampilkan masukkan bilangan pertama, yang mana diisi dengan nilai A yang disimpan di variabel A. Terus tampilkan di layar masukkan bilangan kedua, di mana nilainya itu hasil dari variabel nilai hasil dari yang disimpan di variabel B. Terus FPB-nya diisi dengan nilai 1, karena 1 memenuhi untuk semua bilangan. Dimana kalau misalnya terus untuk I kita isi sama 1,
sampai dengan A. Nah, terus eh, untuk si I ini kita mulai. Kalau misalnya dia memenuhi, dia fungsi ke fungsi if, di mana jika A hasil jika A dibagi I hasil pembaginya sama dengan 0 dan B me- I sama dengan 0, maka mulai PB tadi diisi sama I. Terus dia itu plus seperti dalam si flowchart tadi. Terus N ini untuk mengakhiri begin yang untuk FPB, N yang ini untuk mengakhiri fungsi for. Yang ini untuk if. Ini for, kita keluar dari for, lalu kita masuk ke proses perhitungan KPK. Di mana KPK itu hasilnya dan hasil dari perhitungan nilai A dikali nilai B lalu dibagi dengan FPB yang udah kita dapat dari fungsi if tadi. Terus kita tampilin FPB yang berasal yang di mana nilai FPB ini hasil dari simpanan variabel FPB. Lalu KPK, tampilkan KPK yang mana diisi sama variabel KPK yang udah didapat dari perhitungan ini tadi. Lalu selesai. Ini selesai untuk bikin yang awal tadi. Yang lupa pakai titik. Nah, setelah itu, karena kita telah memahami bagaimana alur logikanya, ya semoga paham, kita bisa ke program C++-nya. Nah, di mana itu yang pertama ada include iostream itu untuk em, memanggil library iostream biar kita bisa memakai input dan output. Jadi kita bisa menggunakan in dan out di program C++ kita ini. Lalu lalu kita menggunakan using namespace std. eh itu gunanya biar kita nggak gunain std.2 di tiap in dan out. Jadi kita menggunakannya sekali di awal program. Lalu intermain itu sebagai fungsi utama program biar kita bisa mulai programnya. Lalu kita ke kurung kurawal ini, buka kurung kurawal ini artinya untuk eh, untuk menandakan bahwa mulainya program gitu. Terus kita deklarasi variabel A, B, I, FBB, KPK dengan tipe integer. Terus kita cout. Ini maksudnya kita mengeluarkan output, masukkan bilangan pertama di layar, di output nanti, di layar output nanti. Nah, terus di in. A ini maksudnya kita masukin input nilai A yang mana nilainya ini disimpan di variabel A. Gitu juga dengan baris kedelapan di mana ini tuh kita ngeluarin output masukkan bilangan kedua di mana diisi dengan variabel B. Nah, misalkan kita di bilangan pertama ini kita masukin 25 terus di B-nya sama dengan 15. Nah, terus kita inisialisasi nih FVB sama dengan 1. Nah, di sini kita mulai. Kan FVB tadi kita udah tahu ya sama dengan 1. Karena 1 itu um,
Habis membagi semua bilangan. Karena semua bilangan bisa dibagi satu. Ibarat 25 dibagi 25, 25 dibagi satu itu hasilnya 25. Kan sifat baginya 0. Jadi kayak biar memenuhi syarat gitu. Lalu kita ke untuk I sama dengan satu, untuk I sama dengan satu, I kurang dari sama dengan A, dan I kurang dari sama dengan B. Itu plus. Nah, itu yang pertama, dia ke sini dulu, di mana kan I tadi sama dengan satu ya. Dia masuk, dia memenuhi syarat nih. Mm-mm. Dia masuk ke sini, ke fungsi if. Jika A dibagi I tadi kan satu. Itu hasil pembagiannya sama dengan 0, dan B dibagi 1, 15 bagi 1 sama dengan 0, maka FBB-nya diisi sama I, kita kan satu. Jadi FBB pertama kita dapat FBB kita satu. Lanjut, dia ke sini. Apakah nilai I kurang dari sama dengan A, dan nilai I kurang dari sama dengan B? Betul. I plus plus, artinya nilai I kita tadi kan satu. Jadi tambah satu sama dengan 2. Dia hitung lagi nih ke sini. I, I kita kan sama dengan 2. Dia lanjut ke sini. Tadi kan 25. 25 dibagi 2. Apakah bisa membagi sama dengan 0? Enggak. 15 dibagi 2. Baginya sama dengan 0? Enggak. Jadi, FBB-nya tetap sama dengan 1. Terus, FBB-nya 1, dia tetap naik ke sini. Kita tadi kan 2. 2 tambah 1, 3 kan? Jadi kita sekarang 3. 25 dibagi 3, apakah sama dengan 0? Bisa pembaginya? Enggak. B-nya 15 dibagi 3 sama dengan 0? Iya. Tapi karena salah satu syarat tidak terpenuhi, ini tetap bernilai salah. Jadi FBB kita sekarang tetap sama dengan 1. Naik lagi dia ke I++. I kita yang tadinya 3 jadi 4. Karena 3 tambah 1, 4. I sama dengan 4. Untuk I sama dengan 4, jika nilai A dibagi 4, apakah bisa membagi sama dengan 0? Enggak. 15 dibagi 4, bisa membaginya 0? Enggak juga. FBB kita tetap 1. Lalu, I plus plus lagi. I plus plus, I kita 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5. 5, I kita sekarang nih 5 nih. Untuk untuk 25 dibagi 5, bisa pembaginya 0. Betul. 25 bagi 5 kan 5. Tapi nggak ada sisa. Jadi, sisa baginya tuh 0. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Sisa pembaginya 0. Betul, memenuhi syarat. Jadi FPG kita sekarang terganti nih. Karena dia memenuhi syarat kan. Jadi FPG kita yang tadinya sama dengan 1, itu diganti jadi 5. Lalu naik lagi dia I plus plus. 5 tambah 1, 6. 6. Jadi kita sama dengan 6. Untuk 25 dibagi 6 enggak memenuhi syarat. 15 bagi 6 enggak memenuhi syarat. FPB tetap 5. I sekarang 7. I plus plus, I sekarang sama dengan 7. 25 dibagi 7 sama dengan 0. Dia sama B-nya enggak. B-nya juga enggak. FPB tetap 5. I plus plus.
I kita sekarang 8. 25 dibagi 8 nggak sama dengan 0. Begitu juga dengan B, sisa pembaginya nggak sama dengan 0. Tapi B tetap 5, naik. I plus plus lagi. I kita sekarang 9. Sebenarnya udah jelas. Jadi nggak ada lagi yang memenuhi syarat selain 5. Karena kita bisa lihat kan, ini kurang dari sama dengan B. Jadi kita bakal ngulangin I itu sampai dengan 15. Nah, 15 dari 9 nih. 25 dibagi 9, 25 dibagi 10, 25 bagi 11, 25 bagi 12, bagi 13, 14, 15. Tidak ada yang menghasilkan sisa pembaginya sama dengan 0. Jadi yang cuma memenuhi syarat setelah I yang kita dapat tadi itu cuma 5. Jadi kita dapat nih kesimpulan bahwa FPB kita sekarang 5. Udah nih, ibarat kita udah ngelakuin pengulangan, di program udah ngelakuin pengulangan sampai I sama dengan, dimana I sama dengan 15. Nggak memenuhi kan? I plus plus dia sekarang. I sekarang 16. I-nya nggak memenuhi syarat lagi. Karena di sini tertulis I-nya harus lebih kecil sama dengan A. Dan I lebih kecil sama dengan B. B tadi kan 15 nih. Sedangkan I sekarang 16, jadi nggak memenuhi syarat. Jadi dia keluar dari fungsi for. Kita akhiri nih for. Kita masuk ke proses. Masuk ke perhitungan KPK. Di mana nilai KPK itu dapat dari perhitungan A dikali B, lalu dijumlahkan, lalu dibagi dengan, lalu hasilnya tadi, hasil perkalian tadi kita bagi dengan nilai FPB yang udah kita dapat tadi. FPB tadi kan kita udah tahu ya, 5. Jadi nilai A tadi 25 dikali 15, hasil dari perkalian 25 dikali 15 itu kita bagi dengan 5. Lalu kita tampilkan di layar itu FPB, di mana hasilnya itu dari perhitungan FPB. Lalu tampilkan KPK, yang hasilnya dari perhitungan variabel KPK. Lalu akhiri program dengan tutup kurung kurawal. Jadi tutup kurung kurawal itu untuk menandai bahwa berakhirnya program, ibarat N kalau misalnya di materi-materi sebelumnya. Jika di pseudocode tadi. Nah, mungkin bisa kita coba run ya. Kalau misalnya nilai A yang akses. Nah, di ulangan pertama itu kita masukin 25 nih. Ulangan kedua 15. Nah, dia bakalan nampilin hasil bahwa IPB-nya 5, KPK-nya 75. Ini hasil perhitungan dari si rumus kita tadi. Yang dia dari for segala macam ke KPK dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai program yang PTB KPK ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.